Teman-teman, adik-adik bapak sekalian, hari ini kita ada update lagi soal TCG Pokemon teman-teman. Dan ini adalah TCG Pokemon yang fisik. Kita ada info lagi banyak mengenai set baru yang abisnya ini ya, Terastal Festival ya. Kita di Indonesia ini masih menunggu-nunggu Terastal Festival keluar. Tapi kalau di Jepang mereka udah nungguin yang namanya Battle Partners teman-teman. Tapi sebelum itu bakal ada 3 TCG Collections baru yang dirilis tahun 2005. Dan ini ada kartu hologram atau kartu lentikularnya. Jadi nanti bakal ada Jumbo Card, Sylveon VMAX dan juga Umbreon VMAX digabung jadi satu gambar Jumbo Card. Kartu lentikular seperti ini tuh udah pernah rilis dulu tahun 2004 waktu Deoxys Movie keluar teman-teman di Jepang. Jadi dia itu kartunya saking lentikularnya sampai ada semua form Deoxys di dalam satu kartu. Itu yang zaman dulu punya. Jadi ada speed formnya, ada defense form, ada form biasa yang attack. Ini kan kartu dari Evolving Skies ya. Apa bener? Kenapa dia nge-reprint lagi ya gambar Evolving Skies ya? Ini kan Sylveon sama Umbreon kan dari Evolving Skies kan. Nanti juga bakal ada collection yang memfiturkan ini teman-teman. Jadi ini adalah acrylic standee. Ya ini bakal laku sih. Terus nanti juga bakal ada ini teman-teman ya, EX Collection Box dengan Polaroid style postcard. Jadi postcardnya itu bakal dengan style Polaroid seperti dengan ini teman-teman, tahun 2001 punya Southern Island set. Kayak gini pokoknya contohnya. Cuma ini bukan gambar aslinya. Nantinya seperti apa postcard Polaroidnya kita lihat aja ya. Ini dia yang bakal gua bahas secara utama. Jadi ini adalah kartu-kartu baru dari Battle Partners teman-teman. Ini adalah set terbaru, set pertama nanti di tahun 2025. Tapi kalau buat kita technically secara teknis set pertama kita itu adalah set akhir tahun, yaitu Festival Terastal. Nah ini set kedua kita berarti di tahun 2025. Dan ketika set ini keluar nantinya bakal terjadi rotasi teman-teman. Jadi kartu-kartu di blok F atau di regulasi F itu udah nggak bisa digunain. Kita ada kartu baru nih, Evoline dari Meowscarada. Jadi ada Sprigatito. Ya ini nggak penting sih ya, jadi nggak usah gue bahas. Lalu di sini ada ini Floragato, yang keren itu si Meowscarada-nya teman-teman. Dia ini bisa langsung maksa masuk ke arena bertarung dengan menggunakan ability ini. Satu kali pada giliran sendiri jika kau menggunakan ability ini, dan jika Pokemon ini ada di cadangan, tukar Pokemon ini dengan Pokemon bertarung. Seperti itu teman-teman. Dan serangannya itu dengan 2 Colorless Energy, 90 plus damage. Jika Pokemon bertarung lawan merupakan Pokemon EX, serangan ini memberikan kerusakan lagi sejumlah 90. Jadi dengan 2 energi colorless, jika Pokemon musuh itu EX, kita bisa ngedeal 180 damage teman-teman ya. Seperti itu. Nah di sini juga ada ekosistemnya si Iono lagi nih, Iono's Voltorb. Jadi intinya itu di set ini gue kira semuanya itu bakal owners Pokemon. Taunya dia bakal ada Pokemon biasa juga seperti ini teman-teman. Jadi ini bukan Pokemonnya siapa-siapa. Jadi nggak ada gambar orangnya di sini ya. Nah di sini kemarin tuh kita udah lihat si Kilowattrel sama kita udah lihat si Bellibolt. Sekalian kita punya Voltorb dan Electrode-nya Iono ya. Voltorb-nya kayak sih nggak terlalu penting ya. This attack does 20 more damage for each lightning energy attached to your tunggu 20 plus damage untuk setiap energi listrik yang dicolok ke Pokemon milik Iono, nambah 20 lagi. Wah ya sih emang ini ekosistemnya Iono nih kencang banget ya, attack-nya pedes banget ya. Jadi yang penting kita ini aja guys, nge-hoard energi listrik ya. Kalau misalnya dia evolve jadi Iono's Electrode, Heart Pounding Bomb, darahnya 100 kan. Terus kalau misalnya dia nyerang pakai yang atas, ini kayak bom bunuh diri sih. 100 damage to itself. Jadi Pokemon ini memberikan kerusakan 100 damage ke dirinya sendiri. Terus kita flip coin. Jika kita heads atau genap ya, Pokemon milik musuh meninggoy teman-teman. Jadi ini buat ngebunuh Pokemon-Pokemon yang tebel-tebel. Mungkin kalau misalnya kita dihadapkan dengan Archaludon atau Pokemon EX lainnya, kita bisa nge-price trade ya. Tapi kita harus flip coin dulu. Kalau misalnya kita gagal teman-teman, dia itu mati sia-sia dengan serangan yang atas ini. Sedangkan serangan bawahnya itu cuma 100 damage doang ya, 100 damage 3 energi gitu. Nah di sini kemarin udah gue jelasin soal Kilowattrel-nya Iono. Sekarang dia ada art rare teman-teman. Nah di sini yang gue bingung itu kenapa dia itu disebutnya art rare. Masih gue bingung guys. Soalnya dulu kan waktu ada trainernya dia itu disebutnya CHR kan. Mereka tuh kayak kehilangan kesempatan gitu loh. Kayak mereka tuh bisa bawa balik CHR tapi mereka malah sebut ini jadi AR ya. Gue nggak tahu, mungkin emang udah berubah kali ya. Harusnya sih mereka bisa sebut ini CHR sih. Soalnya kan ada ini kan. Cuma kalau misalnya disebut CHR nanti jadi bingung. Soalnya kalau misalnya kayak si Meowscarada nih. Meowscarada itu tiba-tiba dapat art rare juga. Meowscarada tuh kagak ada trainernya gitu loh, kagak ada orangnya di kartunya. Jadi ya mungkin karena itu kali disebutnya AR ya. Tapi ini lucu banget sih sumpah nih kartu. Dan ini harusnya jadi SAR sih kalau gue lebih setuju ya.
So ini bagus banget sumpah. Kalau misalnya nih ya nih, ini kan ada SAR Zaciannya si Hop ya. Gue bilang lebih lucuan dan lebih layak art yang ini loh. Ini lebih lucu sumpah, lebih colorful gitu ya. Gue demen banget sih sama style-style yang kayak emot-emot gini. Lalu kita punya Swinoop, ini cuma Calfor Family. Oke, Piloswine. Dan ini nih, ini yang penting nih guys ya, Mamoswine ya. Mamoswine itu punya ability Mammoth Carry. Jadi satu kali pada giliran sendiri, you may search. Kau boleh cari Pokemon di deck, buka deck, cari Pokemon, kasih lihat ke musuh, lalu taruh ke tangan. Jadi Pokemon apa aja teman-teman ya. Jadi kalian tuh kalau main Mamoswine tuh udah nggak butuh Nest Ball atau Ultra Ball lagi gitu ya. Jadi ini bisa langsung nyari Pokemon apa aja, mau stage 1, stage 2, EX. Dan untuk serangannya itu Rumbling Match 180 plus damage. Serangan ini memberikan 40 lagi kerusakan untuk setiap Pokemon stage 2 yang ada di cadanganmu. Jadi ini dengan 2 energi fighting aja udah lumayan sakit ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya sama sekali nggak ada Pokemon stage 2, dia pun masih ngasih 180 damage. Bayangin ya kalau misalnya ini cadangannya ada 5 terus semuanya Pokemon stage 2, gila coy. Buset, 40 kali 5 200 380. Gila. Serangannya pedes banget ya. 2 energi fighting doang loh guys. Ini kayak bisa digabungin sama Torterra deh. Cuma kan Torterra yang stage 2 tuh yang Evo Press kayak bakal rotate ya. Itu kan dia Evo Press kan F ya. Nah, di sini kita punya Zaciannya Hop dan ini yang bikin gue semangat. Kenapa? Karena kemungkinan ini adalah kembalinya Zacian Turbo, teman-teman. Tapi sayang sekali dia nggak punya ability yang Intrepid Sword ya. Jadi dia itu cuma gebukannya doang yang pedes, yaitu 3 energi besi, 1 energi colorless, itu 240 damage. Nah, sekarang kenapa gue bilang Zacian ini bisa ada potensi buat jadi meta teman-teman, karena dia itu ada ekosistem Hop lain yang mendukung ya. Jadi ada kartu Snorlax ini, ability Big Belly, serangan dari Pokemon milik Hop milikmu bertambah sejumlah 30 damage ke Pokemon bertarung milik lawan, dan efeknya nggak nge-stack. Jadi kalau misalnya kita ada Snorlax juga nih di bench ya, terus kita mukul orang pakai si Zacian, kita tuh bisa ngedeal 270 damage. Belum cukup sampai di situ. Sabar dulu. 240 tambah 30 kan 270. Nah, habis itu kita tambah lagi nih guys. Kita tambah lagi pakai Hop Choice Band ya. Choice Bandnya Hop ya. Jadi ketika kita colok ke Pokemon milik Hop nih, serangannya membutuhkan 1 lagi energi colorless, tapi dia itu nambahin 30 lagi damage. Serangannya itu tambah mahal, kita butuh energi 1 lagi. Cuma dia tuh nambahin 30 damage. Jadi kalau misalnya kita berhasil, kita punya Snorlax nih, dan kita juga pasangin Zaciannya dengan ini Choice Band, kita bisa ngedeal 270 tambah 30. 300. Oke. 300, tapi jadi 5. Kita butuh 5 cost energinya kalau misalnya kita colok pakai Choice Band. Tapi belum cukup sampai situ ya, belum cukup sampai situ. Kalau misalnya kita pakai Post Week nih, kita ada Stadium Post Week di ini di arena. Serangan milik Pokemon milik Hop, keduanya milik kamu dan milik musuhmu bertambah sejumlah 30. Jadi kalau misalnya kita punya Snorlax, kita punya Choice Band, dan kita punya ini Stadium, kita bisa ngegebuk orang dengan Zacian milik Hop sejumlah 330 damage. Sadis. Ini pedes banget sih sumpah. Kalau emang ini ya checklistnya ke centang semua, ini sadis banget. Belum cukup sampai di situ, kita juga punya Wolo ya. Ini Wolo nggak guna. Nah ini Dupwoolnya guys, Dupwoolnya si Hop ya. Jadi dia itu punya ability Challenge Horn. Ketika kau memainkan Pokemon ini untuk mengevolusikan satu Pokemonmu, ketika giliranmu, kau boleh menukar 1 Pokemon cadangan milik lawan ke arena bertarung. Jadi ini tuh kayak ibaratnya free boss teman-teman ya, free boss. Tapi ini bisa dipakai cuma sekali doang ketika mengevolusikan Wooloo jadi Dupwool ini teman-teman. Dupwool ya, sorry. Nah pokoknya gitu guys ya. Jadi ini free boss dan ini Pokemonnya milik si Hop juga ya. Yang gue lihat ya, dari ekosistemnya Hop's Pokemon atau Pokemon milik Hop ya, dia tuh bener-bener pedes teman-teman. Dia tuh punya potensi yang sama, yang sepedes si ini ya, si Iono ya. Tapi Iono kan dia lebih ke kayak hand refresher. Kalau si Hop ini tuh lebih ke fokus ke ini offense gitu ya. Jadi kagak ada kilowatt rail gitu kayak engine buat nge-refresh tangan, kagak ada gitu ya. Nah ini untuk si keramurannya Hop. Jika musuhmu memiliki 3 atau 4 prize card, serangan ini tidak melakukan apa-apa. Jadi serangan ini ya, serangan Vehicle Speed 120 damage ini dengan 1 energi colorless itu cuma bisa dipakai ketika 6, 5 atau kita ketinggalan price 2, 1. Jadi bisa dipakai waktu price card musuh itu 6, 5, 1, 2 gitu. Ini sama aja kayak ini ya, sama aja kayak Cramoran yang low zone. Soalnya serangannya pedas, cuma kita ada syaratnya gitu ya. Jadi nggak bisa digunakan dengan leluasa gitu. Soalnya kalau ini bisa langsung digunain ya, ini pedas banget. Sadis. Nah oke.
Sekarang kita punya exchange ticket, ini item teman-teman. Setelah menghitung price cardmu, kocok lalu taruh ke bawah deck. Lalu ambil jumlah kartu yang sama dari atas deck, lalu taruh sebagai price card yang baru. Jadi kalau misalnya price card kita sisa 6, kita bisa kocok tuh semua price card kita, taruh di bawah deck, terus kita ambil 6 kartu dari atas deck, lalu kita jadiin price card baru gitu. Dan kalau misalnya kita bawa 4 sih, kita bisa rotasi terus ya. Jadi ibaratnya itu kita tetap punya semua kartu di deck kita, cuma kita emang harus mainin gitu ya. Nggak tahu sih bakal kepake apa kagak ya. Cuma ya kita lihatnya nanti. Nah ini, yang terakhir kita punya Brock Scouting. Jadi pilih satu, buka deck, lalu cari 2 basic Pokemon, kasih lihat ke musuh, lalu taruh ke tangan, kemudian kocok deck lagi. Lalu efek yang kedua itu cari deck buat Pokemon evolusi, kasih lihat, lalu taruh ke tangan, kemudian kocok deck. Jadi ini bisa buat nyari antara 2 Pokemon basic atau 1 Pokemon evolusi. Bisa itu stage 1, stage 2. Kalau misalnya kita nyari yang selain basic itu kita cuma bisa ngambil 1. Kalau misalnya nyari yang basic kita bisa ambil 2. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sebenarnya ini lebih fokus ke ekosistemnya si Hop ya. Kita jadi bisa paham gitu. Soalnya kemarin itu kita sama sekali belum ada update mengenai Hops Pokemon. Kita tuh cuma dikasih lihat spoiler untuk Pokemon yang milik N, Pokemon milik Lily, dan Pokemon milik Iono. Sementara yang buat Hop, seperti yang sudah gue bilang, karena di sini ada Zaciannya, makanya Hop itu bakal main Zacian. Dan bener aja Zacian Turbo somehow balik, cuma nggak sejago yang dulu kalau menurut gua. Sekarang tuh lebih ribet teman-teman, lebih dipersulit untuk dia mukul pedes. Dan oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka, jangan lupa komentar bawah, jangan lupa di share, dan jangan lupa guys di subscribe, komen di bawah. Dan sampai jumpa kembali di video update berikutnya. Have a good day, stay awesome, bye bye. Woo!